Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Minggu Advent yang kedua. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita berkesempatan untuk menenangkan hati dan pikiran. Kita saat teduh. Kita bernyanyi dari mata acara pertama, pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, kita nyanyikan ayat 1 hingga ayat yang ketiga, Bukalah Gapura Indah. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memberitahukan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, akan tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tetapkanlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mempercayai firman-Mu itu. Ingatkanlah kami agar kami selalu berdoa sehingga kami bersukacita
menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 277, Tuhanku segerakan kembali. Kita nyanyikan ayat pertama dan kedua. Epistel bagi kita di Minggu Advent kedua ini terpilih dari Kitab Mazmur, pasal ke-24, ayat pertama hingga ayat ke-10. Kita akan membaca secara bergantian ayat per ayat. Pada ayat yang ke-10, kita akan membaca secara bersamaan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyanyikan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan.
Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 172 di heningnya malam ini. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Kita berkesempatan untuk membawa pengakuan kita akan dosa dan pelanggaran kita. Mari kita bersatu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang maha tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian,
yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256, Kita Satu di Dalam Tuhan, dan nyanyikan ayat pertama dan yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolongan dan mampus Tuhannya. Marilah bertolong-tolongan dan mampus Tuhannya. Satu Firman Tuhan sebagai petunjuk baru bagi kita terpilih dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya ada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84, Ya Yesus, Dikau kurindukan, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Rindukan, lipukan
Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Minggu Advent 2 bagi kita semuanya. Saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca secara bergantian ayat demi ayat. Di ayat terakhir nanti kita akan membacanya secara bersama. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita bersama, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam minggu Advent yang kedua hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah ini memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Tentu saudara, banyak orang berpendapat bahwa surat Filipi ini dikenal sebagai surat air mata, tetapi sekaligus juga adalah surat sukacita. Kita telah melihat gambaran itu dari pembacaan kita tadi. Mengapa dikatakan surat air mata? Karena surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang terpenjara di Roma, yang memaksa Paulus harus meninggalkan jemaat itu, sementara mereka juga mengalami banyak penganiayaan dan pencobaan. Sehingga ini merupakan sebuah pergumulan besar bagi Paulus. Dia sedang menangisi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tetapi disebut juga sebagai surat sukacita, saudara, karena walaupun situasi seperti itu harus merupakan sebuah pergumulan, tetapi Paulus justru menganggap dan merasakan, mengakui dalam dirinya bahwa pemenjaraan ataupun penganiayaan ataupun pergumulan yang berat itu merupakan bagian dari imannya di dalam Kristus. Sehingga dia bersuka cita karena dia bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus oleh imannya kepada Yesus. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini adalah sebuah peneguhan iman bagi kita semua untuk benar-benar dapat menentukan sikap kita sebagai orang percaya, terlebih-lebih dalam menghadapi kesulitan dan pergumulan kehidupan yang selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Kita perlu menentukan sikap kita.
Apakah kita mau menangisi kehidupan itu karena keadaannya sulit dan berat, atau justru kita bersyukur karena lewat keadaan yang sulit itu kita akan semakin mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita coba melihat apa yang diajarkan oleh Paulus bagi kita pagi hari ini tentang bagaimana kita memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Saya melihat bahwa keadaan yang kita hadapi dari hari ke hari bukanlah sesuatu yang semakin baik. Bahkan situasinya akan semakin sulit dan akan semakin banyak pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi ke depan. Kita telah berada di penghujung tahun 2022 ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Ada kasih Tuhan yang besar yang menuntun kehidupan kita melewati hari-hari yang berat yang sudah kita lalui. Terlebih pandemik yang luar biasa telah kita lewati itu. Kalau kita melihat itu dari diri kita, tentu kita berkata kita tidak mampu. Tetapi kalau kita ada hari ini bukan karena kemampuan kita lagi. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar hari ini. Jikalau Tuhan masih menyatakan pertolongannya bagi kita dari hari ke hari dalam perjalanan hidup kita yang lalu, bukankah kita tetap bisa berharap pertolongan Tuhan yang sama juga bisa menuntun kita ke depan? Itu sebabnya mari hari ini kita buka hati untuk menerima kebenaran ini. Bagaimanakah Paulus mengajarkan ini kepada jemaat? Apa yang diharapkan oleh Paulus? Paulus berharap supaya jemaat itu benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai orang percaya. Tidak masalah, tidak persoalan sesulit apapun keadaan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Tetapi yang terpenting, biarlah kesulitan itu semakin meneguhkan iman kita, semakin membawa kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja dalam segala situasi yang kita hadapi itu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah yang kita harus lihat di sini. Paulus mengatakan demikian, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Apa yang Paulus ingat terhadap jemaat di Filipi? Yang Paulus ingat ada dua hal, bahwa jemaat ini sedang menderita. Jemaat Filipi sedang mengalami banyak pergumulan. Tetapi yang membuat dia mengucap syukur apa, saudara? Karena ternyata jemaat di Filipi walaupun menghadapi banyak pergumulan, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan mereka semakin menunjukkan jati dirinya orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hal itu terbukti bagaimana jemaat di Filipi mendukung Paulus dalam segala pergumulan pelayanan. Baik di dalam doa maupun dalam mendukung dia dalam kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Artinya apa? Bahwa masalah yang kita hadapi jika kita benar mau menunjukkan diri sebagai orang percaya, tidak jadi halangan bagi kita untuk melayani Tuhan. Tidak menjadi halangan bagi kita untuk melakukan yang baik, yang bisa mendukung orang-orang seiman dan juga pekerjaan Tuhan dikatakan pemberitaan Injil. Oleh karena itu saudara, tema ini sangatlah menarik untuk kita renungkan, memilih apa yang baik menjelang kedatangan Kristus, hari Kristus di sini. Pilihlah yang baik. Apa yang baik yang diharapkan oleh Paulus selalu ada dalam jemaat ini? Tentu tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yang ingin kita lihat di sini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita perlu memilih untuk senantiasa kita hidup dalam sukacita. Sukacita, bersukacitalah senantiasa. Ini sebuah pilihan hidup, saudaraku. Paulus memberikan ajaran ini kepada jemaat di Filipi karena memang situasi yang mereka hadapi tidak memungkinkan mereka bersukacita. Tetapi Paulus mengajarkan bersukacitalah senantiasa. Ini sebuah pilihan bagi kita. Terkadang kondisi dan keadaan hidup yang kita hadapi membuat kita bisa meratap, menangis, mengeluh, bahkan banyak orang yang putus asa. Tetapi sebagai orang beriman, pilihlah. Oleh imanmu engkau masih bisa bersuka cita. Masih bisa. Orang Kristen, sukacita Kristen
tidak hanya terletak ketika ada keberhasilan, ada berkat. Tetapi ujian terbesar menunjukkan sukacita Kristen itu adalah bagaimana kita tetap konsisten memandang kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk itu. Inilah yang memberikan kita bisa bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus telah menunjukkan keteladanan yang baik kepada orang percaya. Bahkan sampai hari ini saudara, bahwa sekalipun situasinya sulit, suasana hidupnya menyedihkan, oleh karena dia teraniaya, dia terpenjara. Dia bukan karena melakukan kejahatan terpenjara, tetapi karena membela Injil Kristus. Oleh karena pemberitaan Injil, saudaraku. Namun kita lihat di sini, dia tetap bersukacita, saudaraku. Dia tetap bersukacita. Sebab itulah dia berkata kepada jemaat di Filipi. Kalau kita baca Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya apa, saudaraku? Karena Paulus telah merasakan bahwa sesungguhnya sukacita di dalam Tuhan itu melebihi pencapaian hidup apapun yang kita harapkan di dunia ini. Ini yang penting bagi kita hari ini. Ketika kita masih tetap bisa bersukacita dalam Tuhan, sesungguhnya kita masih tetap eksis, mampu menghadapi apapun yang terjadi. Dengan kata-kata ini saudara, sesungguhnya Paulus tidak bermaksud atau menganggap remeh penderitaan atau pergumulan yang dihadapinya. Tidak sama sekali. Bukan berarti kita meremehkan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu sadar firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil tidak hanya untuk percaya, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita bagi. Dalam artian apa? Penderitaan bukanlah menjadi halangan untuk mengikut Tuhan. Justru menjadi tanda dan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita siap menderita bagi Tuhan. Inilah sukacita besar bagi orang percaya. Jadi jangan cengeng. Jangan hanya ingin enaknya saja ikut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai orang Kristen kita perlu memilih untuk hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan juga dengan sesama tentunya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehidupan Kristen yang benar selalu akan ditandai dari persekutuannya yang baik dan harmonis dengan Tuhannya. Apa yang ingin kita katakan di sini? Mengapa Paulus dapat menikmati sukacita sementara hidupnya menderita? Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sukacita yang didapatkan oleh Paulus adalah sukacita karena dia benar-benar merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupannya yang sulit itu. Itulah yang perlu kita pelihara. Sehingga saya sering katakan, kita tidak perlu menangisi sesulit apapun hidup yang kita hadapi. Tidak perlu kita tangisi. Yang perlu kita tangisi adalah dengan siapa engkau menghadapi pergumulan hidup itu. Kalau memang engkau menghadapinya tanpa Kristus, menangislah. Karena engkau tidak akan ada kekuatan untuk menghadapi itu. Tetapi ketika engkau berjalan bersama dengan Kristus, sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, kita akan selalu dikuatkan. Kita akan selalu dimampukan. Sehingga Paulus juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Pilihlah untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan juga bersekutulah baik dengan sesama. Tanda bahwa seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti akan memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Itu penting bagi kita. Ini yang terjadi dalam jemaat Filipi. Mereka semua saling menopang akhirnya. Mereka saling menguatkan di antara jemaat yang menderita itu. Karena apa? Mereka bersama-sama merasakan bagaimana Tuhan juga melalui mereka pribadi lepas pribadi. Sehingga mereka mampu saling menguatkan, meneguhkan, menopang, mendorong, dan juga saling memberkati. Itu yang kedua saudaraku. Yang ketiga adalah sebagai orang Kristen kita perlu memilih untuk benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Ini yang perlu kita tegakkan dalam hidup kita. Saudaraku, kekristenan itu terkenal dengan ajaran kasih. Karena memang hukum kasihlah penekanan pengajaran Kristus. Dari semua hukum Taurat yang diberitakan dalam Alkitab, Yesus memberikan penegasan
bahwa hanya dua hukum itu. Hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada sesama. Dua hukum inilah yang terbesar dari semua hukum-hukum yang pernah ada itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pun menyinggung hal ini dalam teks khotbah kita hari ini. Kalau kita belajar dengan baik, hanya saja dengan penekanan supaya kasih orang-orang percaya kepada Kristus itu tetap melimpah. Jangan hanya sedikit, itu maksudnya. Jangan asal-asal mengasihi Tuhan. Benar-benar mengasihi Tuhan seperti yang diajarkan oleh Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita mau berkata mengasihi Tuhan, jangan separuh. Jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan. Inilah yang diharapkan Paulus. Dan memang terbukti jemaat di Filipi mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka tidak memusingkan kesulitan hidup yang terjadi. Mereka tidak memusingkan perkara apapun yang sedang mereka hadapi. Tetapi mereka menunjukkan sebagai orang mengasihi Tuhan. Mereka memberi hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan mau mencari orang seperti ini dari kita semuanya. Masihkah ada di antara kita yang benar-benar memiliki hati yang mengasihi Tuhan, saudara? Adakah di antara kita yang hadir hari ini yang masih konsisten memberi hidupnya untuk Tuhan, menikmati persekutuan yang baik dengan Tuhan, merasakan betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita? Dan jika itu masih ada, engkau tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini, karena Tuhan akan selalu ada bagi kita. Lalu kita lihat di sini, apa arti yang kita dapatkan di sini, saudaraku? Bahwa dikatakan orang Kristen yang hidup di dalam kasih itu perlu benar-benar menunjukkan jati dirinya, karena dunia sedang melihat kita. Setan pun sedang memperhatikan kita. Dan ketika kita benar-benar mencintai Tuhan, setan tidak bisa menggugat. Dunia pun tidak bisa menggugat itu lagi. Ada banyak hal dari sejarah gereja, kita bisa melihat bagaimana orang-orang percaya itu mengasihi Tuhan, bahkan mempertaruhkan segalanya hanya karena cintanya kepada Tuhan. Masihkah kita bisa mempertaruhkan apapun untuk Tuhan? Saya lihat ini menjadi perenungan bagi kita. Menjelang hari Kristus yang semakin dekat dikatakan. Tuhan katakan, masih adakah orang yang mengasihi Tuhan? Saya yakin masih ada hari ini yang mengasihi Tuhan. Dan kita sedang diketuk hatinya hari ini. Mari buka hatimu, buktikan bahwa engkau masih mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang hidup di dalam kasih, ya, secara perlahan-lahan, tetapi itu pasti dia akan juga semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Dia juga akan semakin bertumbuh dalam iman yang benar. Dia juga akan semakin diteguhkan dalam pengharapan yang benar. Sehingga dia tidak takut apapun, karena dia menjadikan Kristus menjadi fokus kehidupannya. Itu yang kita harapkan di akhir zaman ini. Mari kita membuat Yesus menjadi fokus hidup kita. Maka dia menjadi pandu seperti seorang supir atau seorang nakhoda yang bisa membawa kehidupan kita ini melewati semua rintangan, tikungan-tikungan yang tajam sekalipun, bahkan jurang yang terjal. Kita percayakan hidup kita kepadanya dan dia pasti tahu yang terbaik dan dia pasti buat yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat penting sebab lewat hal seperti itu orang Kristen dapat menunjukkan bahwa dia benar-benar sebagai pengikut Kristus. Dengan demikian dunia bisa melihat bahwa engkau benar-benar adalah muridku, kata Yesus. Kenapa? Ketika kita hidup dalam kasih-Nya. Oleh kasih Kristus kita akan juga bisa dikenal oleh dunia siapa kita sebenarnya. Ini penting bagi kita semuanya. Nampaknya memang ini menjadi pergumulan. Ada banyak orang Kristen yang hidup suci kelihatannya dan tidak bercacat celah sepertinya, namun mereka gagal, saudara, meyakinkan orang lain percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena kepercayaannya, kesuciannya dibangun atas dirinya sendiri, bukan dibangun atas dasar kasihnya kepada Tuhan. Bukan karena dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu hanya sebuah bentuk membangun jati diri di luar Tuhan. Itu dikatakan kesia-siaan. Ibadah itu penting, berbuat baik itu penting,
Tetapi saudaraku, biarlah itu menjadi buah dari kasih kita kepada Tuhan. Dan jika itu yang kita lakukan, maka akan ada banyak orang yang bisa tertuntun, ya, bisa mengenal Kristus dengan benar. Dan itu tidak terbantahkan. Itu yang perlu. Hari ini, ya, di Minggu Apen yang kedua ini, kita sedang mempersiapkan diri untuk benar-benar menyambut bagaimana Tuhan mempedulikan hidup kita. Kasih Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak ada di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa, saudara? Setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Minggu Apen adalah minggu persiapan untuk itu. Sehingga dipersiapkan hari pilih yang baik dikatakan. Sehingga ketika Tuhan datang, kita semua juga didapatinya tidak bercacat celah. Kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Seperti perempuan yang bijak yang 5 itu. Ada 10 perempuan bijak dikatakan. 5 bodoh, 5 bijak. Yang bijak itu dia tahu membekali dirinya. Memilih apa yang penting untuk dia persiapkan menyambut kedatangan Tuhannya. Tapi yang bodoh itu sepertinya dia beribadah, sepertinya dia rajin ibadah, sepertinya dia hidup benar, sepertinya dia melakukan hal-hal yang baik. Tetapi dia melakukan itu tidak karena dia mencintai Tuhan. Dia melakukan hanya untuk pencitraan atau membangun jati dirinya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Bangunlah imanmu dengan benar di atas dasar kasihmu kepada Tuhan. Kasihi Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dalam segala hal. Inilah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Tetapi saya yakin biarlah pemahaman sederhana yang bisa kami sampaikan, pemaparan sederhana ini dimampukan Tuhan bagi setiap kita untuk menerimanya menjadi kebenaran dan kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Minggu Apen yang kedua bagi kita. Biarlah Minggu Apen ini benar-benar Tuhan memperlengkapi kita, mempersiapkan kita sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Kita siap menyambutnya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima dalam minggu kami hari ini. Tuhan mempersiapkan hati kami untuk benar-benar menentukan pilihan hidup kami. Terkadang Tuhan kami sulit untuk menentukan pilihan itu. Tetapi hari ini Tuhan mengajari kami dengan luar biasa. Supaya sebagai orang Kristen kami harus memilih untuk senantiasa hidup dalam sukacita. Karena dunia ini penuh dengan pergumulan yang terkadang mencuri, menghilangkan sukacita kami. Tetapi ketika kami memilih untuk hidup dalam sukacita Tuhan, maka Tuhan akan kuatkan kami. Juga Tuhan mau supaya kami benar-benar hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Juga hidup di dalam kasih Tuhan. Karena dengan itulah kami boleh benar-benar bisa melihat campur tangan Tuhan bagi kehidupan kami, memberkati kami semuanya. Lihatlah umat-Mu yang hadir dalam minggu ini. Lawatlah mereka semuanya. Tuhan tahu hati mereka, pergumulan mereka. Biarlah Tuhan menjawab, yang lemah dikuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang dalam pergumulan sakit penyakit dalam nama Tuhan jamahlah mereka Tuhan. Yang bergumul dalam pendidikan Tuhan berkati, berikan mereka keberhasilan. Yang mencari pekerjaan pun diberkati. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengharapkan keturunan diberkati buah kandungannya, penuhkan sukacita mereka. Banyak hal yang kami gumuli, tetapi Tuhan tahu isi hati kami. Berkatilah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369a ayat 1 dan 3. Ku pinta Kau selalu
memberikan persembahan kita kepada Tuhan diambil dari kitab Matius pasal yang kedua ayat 11, demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan orang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Minggu Advent yang kedua untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.